Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita awali dengan berdoa. Allah kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur, berterima kasih, perlindungan-Mu bagi kami di dalam seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini. Malam ini kami datang kembali kepadamu, bersyukur, dan mau belajar firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kami. Tuntunlah kami melakukan kehendak-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu, supaya menjadi berkat bagi kami. Berkati juga seluruh pemirsa yang mengikuti pembelajaran firman Tuhan ini. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati kami, yang akan mengubahkan kehidupan kami lebih dekat kepadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Selasa 27 Mei 2025 dengan judul Di Bawah Kakinya. Bacalah Mazmur 47 ayat 1-5. Ayat 1 katakan, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Selah. Apakah yang dikatakan tentang tempat kita pada akhirnya dalam kerajaan Kristus? Jangka panjang masa depan cerah. Sampai saat ini, umat manusia menyerahkan kekuasaan atas planet ini kepada Lucifer. Dan pada saat iblis muncul di Dewan Surgawi, dalam kitab Ayub, dia membual bahwa bumi ini miliknya. Dari mana engkau datang? Tuhan bertanya. Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi, jawabnya. Itu dalam Ayub 1 ayat 7. Iblis sedang menyatakan kepemilikan. Kaki digunakan pada zaman kuno untuk mewakili kepemilikan. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya perintah Tuhan kepada Abraham. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Dalam Kejadian 13 ayat 17. Bandingkan dengan 1 Tesalonika 4 ayat 13-17 dan Zakaria 14 ayat 4. Dan perhatikan kaki Kristus. 1 Tesalonika 4 ayat 13-17 katakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Zakaria 14 ayat 4 katakan,
Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Apakah perbedaan yang Anda temukan di antara bagian-bagian ini? Dan apakah yang mereka ajarkan kepada kita tentang dua aspek yang berbeda ini, meskipun terkait aspek dari kedaulatan akhir Kristus di dunia ini? Berbicara tentang apa yang Kristus lakukan pada akhir milenium, Ellen White menulis, Kristus turun ke atas Bukit Zaitun, dari mana ia naik ke sorga setelah kebangkitannya, dan di mana malaikat-malaikat mengulangi janji mengenai kedatangannya kembali. Nabi berkata, lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua sehingga menjadi suatu lembah yang sangat besar. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Zakaria 14 ayat 5, ayat 4, dan ayat 9. Sementara Yerusalem baru dengan kemuliaannya yang memesona turun dari surga ke tempat yang telah disucikan dan dipersiapkan untuk menerimanya. Maka Kristus dengan umatnya dan malaikat-malaikat memasuki kota suci itu. Tertulis di Alfa Omega jilid 8 halaman 700 yang dituliskan Ellen G. White. Lihatlah pengharapan yang telah diberikan kepada kita di dalam Yesus. Pikirkan betapa sulitnya hidup jika semuanya berakhir selamanya dengan kematian. Semuanya akan sia-sia, bukan? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat malam ini. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan tetap memegang kendali, baik di bumi, baik di surga. Segala yang ada di dalam dunia ini tidak bisa kekal, tetapi Engkau Allah yang kekal. Engkau juga yang memelihara hidup kami, boleh hidup kekal bersama dengan Engkau. Dan biarlah itu menjadi bahagian kami, sekarang sampai Engkau datang dan bahkan hidup bersama Engkau dalam kerajaan-Mu. Tuhan kiranya memberkati seluruh pemirsa. Biarlah kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan dan mau menerima hidup kekal itu bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.